Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia dan juga siswa Inspirasi terutama kelas 8 melanjutkan trilogi sukses penilaian akhir tahun. Kali ini kita akan memasuki prediksi dan pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Setelah kemarin kita melakukan bedah kompetensi dasar atau bedah kisi-kisi, sekarang masuk pada prediksi dan pembahasan soal penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia kelas 8 yang bagian 1. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, yuk kita ramaikan channel ini dengan sama-sama melakukan subscribe bagi yang belum, kemudian klik like atau tanda suka atau tanda jempol. Yuk kita akan mulai soal nomor 1. Berikut ini termasuk teks persuasif. Sebelum kita menganalisis jawaban A, B, C, dan D, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang sifatnya adalah mempengaruhi, mengajak, membujuk orang untuk melakukan tindakan seperti apa yang penulis inginkan. Artinya, kita akan memilih manakah di antara teks A, B, C, dan D ini yang di dalamnya mengandung ajakan atau mempengaruhi orang agar melakukan sesuatu hal yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat tersebut. Yuk kita mulai. Untuk pilihan A, ikan koi merupakan satu jenis ikan berumur panjang. Variasi warnanya sangat banyak. Menurut kepercayaan Jepang, ikan ini merupakan ikan pembawa keberuntungan. D. Banyak siswa yang melanggar kedisiplinan akhir-akhir ini. Semuanya itu karena kurangnya kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada para siswa agar mereka mau menaati peraturan yang dibuat. C. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan satu film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Hamka. Berkisah tentang lika-liku percintaan seorang pemuda bernama Zainuddin dengan gadis pujaannya Hayati. Film ini sungguh menguras emosi penonton. D. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871 dan meninggal di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Beliau adalah tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat, bagian yang sifatnya persuasif atau mengajak, mempengaruhi atau membujuk terdapat pada pilihan jawaban B. Terutama kita lihat pada kalimat terakhirnya, yaitu oleh karena itu marilah kita tanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa. Ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, tujuan penulisan teks. Membaca merupakan satu kegiatan yang sering kita lakukan. Namun, tahukah kita bahwa membaca itu banyak sekali manfaatnya jika membaca dilakukan dengan benar. Membaca dengan benar berarti bahan yang dibaca merupakan bahan bacaan yang membuat pembacanya menjadi lebih banyak pengetahuan dari sebelumnya. Untuk itu, galilah pengetahuan dengan cara banyak membaca. Tujuan penulisan teks: A. Mengajak untuk banyak membaca. B. Menginformasikan manfaat membaca. C. Menjelaskan cara membaca yang benar. Dan D. Mempengaruhi orang untuk belajar membaca. Kalau kita lihat di teks itu bercerita tentang membaca dan manfaatnya, tetapi diakhiri dengan sebuah kalimat. Untuk itu, galilah pengetahuan dengan cara banyak membaca. Ini secara tersirat
bahwa pengarang atau penulis teks ini ingin mengajak para pembaca untuk banyak membaca, sehingga tujuan penulisan dari teks ini adalah mengajak untuk banyak membaca. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Isu. Pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan. Generasi muda seolah jauh dari agama. Laki-laki dan perempuan tanpa malu-malu berduaan dan bermesraan di depan umum. Sementara mereka bukanlah suami istri. Gaya hidup liberal yang sering dicontohkan dalam tayangan televisi rupanya telah masuk dan mendarah daging dalam kehidupan generasi muda sekarang. Hamil di luar nikah bukan lagi menjadi suatu aib bagi mereka. Padahal dalam agama, perzinahan merupakan salah satu dosa besar yang dihukum dengan cara dirajam. Lalu, apakah kita akan tinggal diam? Tidak. Kalau kita ingin Indonesia menjadi negeri yang bermartabat, maka kita harus menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas. Oleh karena itu, marilah kita awasi keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita agar tidak terjerumus dari pergaulan bebas. Isu yang dikemukakan dalam teks: A. Pergaulan pemuda milenial. B. Pergaulan bebas di Indonesia. C. Pergaulan bebas di zaman modern. Atau D. Pergaulan bebas yang memprihatinkan. Kalau kita lihat tentang isu adalah permasalahan yang ingin disampaikan dalam sebuah teks persuasi. Isu pada umumnya disampaikan di awal sebuah teks persuasi. Kalau kita analisis pada kalimat pertama, pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelas-penjelas, yaitu generasi muda seolah jauh dari agama dan seterusnya. Secara keseluruhan kita melihat bahwa permasalahan yang ingin disampaikan atau isunya adalah ada pada kalimat pertama. Dan dari pilihan A, B, C, D yang sesuai dengan kalimat pertama adalah D. Masuk soal nomor 4. Konjungsi yang terdapat pada kalimat ketiga. Dengan teks yang masih sama, pertanyaannya pada kalimat ketiga, maka kita baca kalimat ketiga. Laki-laki dan perempuan tanpa malu-malu berduaan dan bermesraan di depan umum. Di sini ada konjungsi dan. Konjungsi dan ada pada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada pada berduaan dan bermesraan. Dan itu menunjukkan sebuah penambahan. Laki-laki dan perempuan itu sifatnya adalah menambah. Berduaan dan bermesraan itu juga sifatnya menambah, bukan hanya berduaan tetapi ditambahkan lagi ada yang bermesraan. Dengan pilihan itu, maka yang paling tepat adalah penambahan. Karena kalau penyebaban yang ditandai dengan sebab, karena, atau sehingga ini tidak ada. Kemudian pertentangan yang ditandai dengan tetapi, akan tetapi, meskipun, walaupun, itu juga tidak terdapat konjungsinya pada kalimat ketiga. Kemudian perbandingan bisa ditandai dengan daripada, seperti, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah A, penambah. Masuk ke soal nomor 5. Simpulan. Masih dengan teks yang sama, pergaulan bebas. Bagaimana kita menyimpulkan? Untuk bisa menyimpulkan isi teks, maka kita harus menggabungkan hal-hal penting yang ada dalam teks tersebut.
hal penting yang ada dalam teks tentang pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan bebas yang memprihatinkan. Kemudian ajakan untuk menjaga generasi muda agar tidak melakukan pergaulan bebas. Intinya ada di situ. Karena di bagian argumen, bagian-bagian tengah itu merupakan penjelasan atau contoh-contoh dari pergaulan bebas yang sangat memprihatinkan. Maka simpulan yang tepat, kalau kita pilih A, pergaulan bebas yang semakin memprihatinkan harus dicegah dengan ikut melakukan pengawasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Masuk soal nomor 6. Pertanyaan untuk menanggapi isi teks. Pandemi COVID-19 yang mengglobal membuat beberapa perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan. Dampaknya, angka pengangguran di Indonesia meningkat. Diperkirakan, peningkatan tersebut mencapai lebih dari 20%. Belum lagi, perguruan tinggi masih memproduksi para lulusan, baik pada tingkat diploma maupun sarjana setiap tahunnya. Tentunya akan semakin menambah jumlah pengangguran karena para lulusan tersebut belum memiliki pekerjaan. Pertanyaan untuk menanggapi isi teks di atas. Berkaitan dengan pertanyaan ini, maka kita harus tahu isi teks secara keseluruhan. Kemudian, apakah pertanyaan-pertanyaan pada pilihan A, B, C, dan D ini ada jawabannya dalam teks tersebut? Yuk kita analisis. A. Apa yang seharusnya dilakukan para pengangguran agar bisa mendapatkan pekerjaan? B. Sampai kapankah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap laju ekonomi di Indonesia? C. Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran? Dan D. Apa saja penyebab meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia? Saat kita menganalisis, jawaban yang paling tepat atau pertanyaan yang sesuai dengan isi teks ada pada bagian D. Apa saja penyebabnya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah adanya perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, kemudian perguruan tinggi yang memproduksi terus para lulusan tingkat sarjana sementara mereka itu belum memiliki pekerjaan. Jawabannya adalah D. Masuk ke soal nomor 7. Bagian struktur teks yang mana? Ya, teksnya masih sama. Kita harus tahu terlebih dahulu bagian struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu, permasalahan inti yang akan disampaikan dalam sebuah teks persuasi. Ini biasanya terdapat di awal teks. Kemudian rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pendapat yang disertai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk memperkuat isu yang disampaikan. Kemudian pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berarti sebuah kalimat atau paragraf yang isinya adalah ajakan, bujukan yang ditandai dengan adanya kata-kata yang bersifat ajakan. Kemudian B. Penegasan kembali berarti mengungkapkan kembali isu yang telah disampaikan. Penegasan kembali pada umumnya berada di akhir sebuah teks persuasi. Kalau kita menganalisis, maka di sini ada tampak data-data, yaitu angka pengangguran di Indonesia meningkat, kemudian mencapai lebih dari 20%, kemudian juga perguruan tinggi masih memproduksi para lulusan dan seterusnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa bagian teks ini merupakan bagian struktur teks yang disebut dengan rangkaian argumen, alias jawabannya adalah B. Masuk ke soal nomor 8. Kalimat fakta. Alam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.
Melalui alam, Tuhan memberikan kita udara bersih, air yang segar, tumbuhan yang bermanfaat. Namun, apa yang terjadi? Semakin hari, alam semakin menderita. Dari data NASA, lapisan ozon kita telah berkurang ketebalannya hingga tinggal 50%. Bahkan di kutub utara dan selatan, beberapa titik telah habis berlubang. Tentunya itu menjadi ancaman karena mencairnya es di kutub dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut. Maka dari itu, jaga alam dengan cara menghindari penggunaan barang yang dapat merusaknya. Kalimat fakta adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya biasanya dalam sebuah kalimat fakta ada data-data berupa angka ataupun non-angka, dan terhindar dari kalimat yang sifatnya individual atau yang berkenaan dengan perasaan. Kalau kalimat 1 dan 2, alam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Ini ada bagian-bagian kata-kata penting, peranan penting ini sifatnya adalah pendapat. Jadi pilihan A kita lewatkan. B, 3 dan 4. Namun apa yang terjadi? Semakin hari alam semakin menderita. Ini juga masih ada kata-kata yang menunjukkan ini pendapat, yaitu semakin menderita. Jadi jawaban B kita anulir. C, 4 dan 5. Dari data NASA, lapisan ozon kita telah berkurang ketebalannya hingga 50%. Ya, ini menunjukkan fakta untuk kalimat 4-nya. Kita lihat kalimat 5. Bahkan di kutub utara dan selatan, beberapa titik telah habis berlubang. Ini juga merupakan kalimat fakta. Jadi jawabannya adalah C. Masuk pada kalimat ke-9 masih dengan teks yang sama. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang ditandai dengan kata-kata ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita lihat pada A. Alam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Ini sifatnya informasi atau pendapat saja. Kemudian bagian B, nomor 3. Namun apa yang terjadi? Semakin hari alam semakin menderita. Ini juga sifatnya hanya opini atau pendapat. Kemudian C, kalimat nomor 5. Bahkan di kutub utara dan selatan, beberapa titik telah habis berlubang. Ini sifatnya adalah informatif atau menginformasikan. D. Maka dari itu, jaga alam dengan cara menghindari penggunaan barang yang dapat merusaknya. Ini adalah kalimat ajakan yang ditandai dengan jaga alam. Jaga alam, kalimat imperatif, kalimat perintah secara halus, yang sifatnya juga berarti mengajak. Lanjut soal nomor 10, kata teknis atau disebut juga dengan istilah. Istilah pada umumnya merupakan kata-kata serapan dari bahasa asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, kemudian digunakan sesuai dengan tema. Tema yang ada di sini adalah tentang alam atau lingkungan. Kata teknis ada pada kalimat yang mana? Di sini ternyata kalau kita baca secara keseluruhan seperti tadi di awal, maka kata teknis dalam teks ini ada ozon, lapisan ozon, ya kan? Dan lapisan ozon itu ada pada kalimat nomor 4. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11. Kalimat yang menyatakan imbauan. Imbauan sama dengan ajakan atau mempengaruhi bujukan.
ajakan, bujukan, atau imbauan itu bersinonim. Mari kita lihat. Apakah kalimat nomor 1? Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jika keduanya berpisah, maka seseorang tidak dikatakan manusia lagi, tetapi berubah menjadi mayat. Ini adalah kalimat informatif saja, yang sifatnya adalah pendapat. Kemudian kedua, baik jasmani maupun rohani, keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. Ini juga tidak sifatnya membujuk. Nomor 3 atau C, makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi, sedangkan makanan rohani yaitu spiritual atau mental. Ini juga tidak ada ajakan atau himbauan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, ini adalah contoh kalimat imbauan. Dari mana tandanya? Tandanya ada pada perlu adanya, sehingga diimbau orang itu, diimbau untuk apa? Untuk melakukan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi jawabannya ada D. Nomor 12, kata kerja mental. Kata kerja mental, kata kerja yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya mental. Atau apakah di kalimat 1 atau A? Untuk A kita lihat ada beberapa kata kerja, ada berpisah, ada dikatakan, ada berubah, dan ini bukan kata kerja mental. Kemudian yang kedua, baik jasmani maupun rohani, keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. Di sini ada kata kerja mental, yaitu membutuhkan dan merasakan. Karena membutuhkan dan merasakan ini berhubungan dengan mental atau psikologis manusia. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 13, ada sebuah topik yaitu dampak game online. Kemudian kalimat persuasi. Kalimat persuasi berarti sifatnya mengajak, ya. A. Marilah kita bermain game online untuk meningkatkan kreativitas. B. Kurangi bermain game online sekarang sebelum kecanduan. C. Mengurangi bermain game online dapat dilakukan oleh siapa saja. D. Manfaatkan teknologi dengan hal yang baik dan bermanfaat. Kalau kita lihat topiknya adalah dampak game online. Dampak berarti pengaruh buruk, pengaruh negatif. Maka kalimat persuasif yang tepat sesuai dengan topik dampak game online ini adalah B. Kurangi bermain game online sebelum kecanduan. Karena kecanduan adalah salah satu dampak dari game online yang sifatnya negatif. Maka jawabannya adalah B. Di soal nomor 14, paragraf kedua teks di atas merupakan bagian struktur teks persuasi yang disebut apa? Paragraf kedua, kita baca saja. Lalu, apakah kita akan pasrah saja menghadapi semua ini? Kita harus mengubah sikap menjadi lebih disiplin dalam menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Ingat, di sekitar kita ada orang lain, keluarga kita, orang tua kita yang mungkin rentan terhadap penyakit tersebut. Paragraf kedua ini sifatnya ajakan, ya. Ada ajakan, yaitu kita harus mengubah sikap menjadi lebih disiplin. Ini adalah ajakan. Menjaga kesehatan mulai dari sekarang ini kan juga sifatnya ajakan. Jadi jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 15, simpulan. Simpulan seperti tadi di awal dikatakan bahwa simpulan harus menggabungkan antara fakta-fakta atau hal-hal penting yang ada
yang ada pada paragraf-paragraf teks tersebut. Kalau kita lihat pada paragraf pertama, hal yang penting atau gagasan yang penting adalah pandemi corona yang belum berakhir. Kemudian di paragraf kedua tentang ajakan untuk mengubah sikap menjadi lebih disiplin dalam menjaga kesehatan. Kita gabungkan kedua hal penting itu menjadi sebuah simpulan. Maka jawabannya adalah A. Corona semakin meningkat sehingga kita harus meningkatkan disiplin menjaga kesehatan. Ini sudah masuk di dua bagian, yaitu paragraf 1 meningkat, corona semakin meningkat, kemudian bagian atau paragraf kedua yaitu meningkatkan disiplin. B. Corona belum berakhir karena kita tidak disiplin menjaga kesehatan. Ini sama sebenarnya, tetapi di bagian kedua kita tidak disiplin menjaga kesehatan, ini bukan merupakan bagian penting dari paragraf kedua. Kemudian C. Corona semakin meningkat terutama menyerang orang rentan. Ini bagian pertamanya benar, meningkat, tetapi menyerang orang rentan ini tidak sesuai. Kemudian D. Corona harus diberantas oleh kita semua. Ini tidak ada kaitannya dengan bagian-bagian penting yang ada di dua paragraf ini. Maka jawabannya adalah A. Masuk ke soal nomor 16, topik berikut yang bisa dijadikan teks persuasif. Kalau kita berbicara topik persuasif, maka yang ada sifat ajakannya. Maka ketahuan sekali bahwa di antara A. mari tertib berlalu lintas, B. pelaksanaan disiplin sekolah, C. masjid keramat rusmi, kebudayaan leluhur, dan pemuda tulang punggung bangsa, maka yang ada mengandung ajakan atau persuasif ada pada pilihan A. Mari tertib berlalu lintas. Nomor 17, paragraf argumen. Dari A, sudah menjadi rahasia umum, stres adalah penyakit manusia dewasa ini. Banyak orang berobat karena stres. B, kehidupan kota dan pola makan menyebabkan stres. Stres membuat kita semakin lemas. C, banyak cara untuk menanggulangi stres. Salah satunya adalah melakukan olahraga ringan seperti jogging. D, kita harus menggalakkan hidup sehat. Ayo hindari stres dengan berolahraga. Kalau kita analisis, bagian A bukanlah sebuah paragraf argumen. Ini merupakan paragraf isu. Kemudian bagian B ini adalah paragraf argumen, karena di sini disebutkan data yaitu atau argumen kehidupan kota dan pola makan menyebabkan stres. Ya, kehidupan kota dan pola makan menyebabkan stres. Stres membuat kita semakin lemas. Kemudian C ini merupakan informasi yang sifatnya agak mengajak. Kemudian D juga sifatnya mengajak. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 18, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan kita bahas dulu. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang biasanya ditandai dengan adanya bentuk inversi atau memberikan kalimat perintah. Kata kerjanya berada di awal. Kata kerjanya di awal kemudian diberi partikel atau dengan menggunakan imbuhan-imbuhan yang lain. Kemudian kata kerja aktif transitif. Aktif transitif berarti kata kerja tersebut biasanya ditandai dengan adanya kata kerja berawalan me. Kata kerja berawalan me itu adalah kata kerja aktif transitif karena dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian kata penghubung temporal. Temporal berarti menunjukkan waktu, sedangkan D, kata penghubung kronologis menunjukkan urutan waktunya.
Kita baca. Temukanlah setiap potensi yang ada di dalam diri Anda, karena setiap anak di dunia ini pastilah memiliki potensi untuk berprestasi. Di sini ada kata kerja imperatif, yaitu temukanlah. Kemudian kalimat kedua, lihatlah diri Anda lebih dalam lagi. Pasti terdapat sebuah potensi yang bisa Anda asah menjadi sesuatu yang membanggakan. Di sini juga masih ada kata kerja imperatif, yaitu lihatlah. Berprestasi tidak hanya mencakup pada bidang pendidikan saja. Di sini ada kata kerja aktif transitif, yaitu mencakup. Kemudian banyak bidang lain yang bisa Anda andalkan seperti olahraga, seni, dan masih banyak lagi. Ini tidak ada pilihan, ya, tidak sesuai dengan pilihan. Kemudian asahlah potensi-potensi tersebut sehingga bisa menjadi suatu hal yang bisa menuntun Anda meraih prestasi. Ini ada juga kata kerja imperatif, yaitu asahlah. Maka di antara ini, dari teks ini ada 3 kata kerja imperatif, yaitu temukanlah, lihatlah, kemudian asahlah. Maka jawabannya adalah A. Demikian saja prediksi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan juga pembahasannya. Terima kasih atas perhatian kalian mengikuti dari awal sampai akhir prediksi dan pembahasan penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia. Semoga setelah kalian mendengarkan dan memahami video ini, kesuksesan akan dapat kalian peroleh. Sukses menempuh PAT. Tunggu lanjutan prediksi dan pembahasan soal PAT bagian kedua. Jangan lupa. Untuk itu, bantu kami untuk semangat berkarya melanjutkan prediksi dan pembahasan soal PAT ini dengan cara dukung, subscribe, dan like, atau beri tanda jempol. Terima kasih, sampai jumpa di prediksi dan pembahasan soal PAT bagian kedua untuk kelas 8. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.